Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 11 September 2022. Hari Minggu biasa ke-24. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau, perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini dimulai dengan pemberitahuan bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Namun orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat justru mengeluhkan hal itu. Mereka menolak tindakan Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Untuk hal itu Yesus mengisahkan 3 perumpamaan ini. Tapi perumpamaan yang ketiga tentang anak hilang memiliki penekanan berbeda. Saya ingin mengajak kita untuk melihat 2 perumpamaan yang diceritakan Injil untuk kita pada hari ini. Perumpamaan pertama tentang domba yang hilang. Dan perumpamaan kedua tentang perempuan yang kehilangan salah satu dari 10 dirham yang ia miliki. Kedua perumpamaan ini menekankan hilangnya milik yang sangat berharga bagi mereka. Lalu si pemilik berinisiatif untuk mencari dengan cermat sampai ia menemukan miliknya yang hilang itu. Setelah yang hilang ditemukan, si pemilik bersukacita dan mengajak sahabat-sahabat mereka untuk bersukacita bersama. Saudara yang terkasih, permenungan ini mau menjelaskan kepada kita bahwa surga pun bersukacita bila satu orang berdosa bertobat. Jika orang begitu bersukacita atas ditemukan miliknya yang sebelumnya hilang, tentu surga pasti penuh sukacita kalau satu orang berdosa bertobat. Tapi ini tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh orang Farisi yang mengeluh akan sikap Yesus dalam menyambut orang berdosa yang bertobat. Saudara yang terkasih, jika 1 dirham dan 1 ekor domba begitu berharga, sehingga pemiliknya berupaya keras untuk mencari dan menemukannya, betapa lebih berharganya orang berdosa yang mau bertobat. Saudara yang terkasih, jika surga bersukacita atas pertobatan seorang pendosa, maka mencari serta menemukan domba yang tersesat dan dirham yang hilang seharusnya menjadi bagian dari tugas perutusan kita sebagai murid-murid Kristus di zaman ini.
Maka saudaraku terkasih, tugas kita sebagai murid Kristus adalah membawa semakin banyak orang yang jauh dari Tuhan untuk kembali mengalami kasih Tuhan. Kita punya tugas untuk membuat orang yang jauh dari Tuhan, yang belum mengenal Tuhan, untuk kembali pada Tuhan dan mencintai Tuhan. Caranya dengan membangun kehidupan kita yang baik dan benar. Itu salah satu contoh. Dikala kita hidup baik, hidup benar, itu membuat orang lain yang jauh dari Tuhan akan melihat, oh ternyata inilah murid Yesus. Dan mereka ingin untuk kembali ke jalan Tuhan. Kehidupan yang mampu menginspirasi banyak orang untuk datang pada Yesus. Kehidupan yang membuat orang lain terpesona untuk memiliki kemauan kembali pada Tuhan dan bertobat. Paling tidak cara hidup kita, kehidupan beriman kita, perbuatan baik kita, membuat orang kagum akan kehidupan Yesus. Maka saudaraku terkasih, tugas kita sebagai orang beriman tidak hanya tetap setia membangun iman kita, tapi juga mencoba untuk mencari domba yang hilang, mencari orang-orang yang jauh dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Jujur bahwa COVID ini membuat orang banyak jauh dari Tuhan. Orang sudah nyaman dengan hidupnya dan malas untuk ke gereja, malas untuk berdoa. Maka inilah tugas kita semua sebagai orang beriman. Dan banyak orang Katolik yang hanya dibaptis, setelah itu mereka melupakan Tuhan. Mereka melupakan gereja, melupakan berdoa dan segala macamnya. Inilah saudaraku terkasih, kerinduan kita, keprihatinan kita, tugas kita bersama untuk menggairahkan kembali kehidupan iman mereka, untuk mengajak mereka kembali berjumpa dengan Tuhan. Semoga niat baik kita sungguh menjadi berkat bagi mereka. Dan tetaplah berusaha merangkul, menerima mereka dalam kehidupan kita, sehingga mereka merasakan damai dan sukacita dari Tuhan lewat pelayanan dan kehadiran kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.